Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Apa kabar teman-teman pagi ini? Aku pagi ini mau perjalanan balik ya teman-teman, dari mudik. Ini persiapan. Hai, halo, assalamualaikum Bun Mam dan teman-temanku semua. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi ya dengan aku Ira Windari. Masih di bulan Syawal ya teman-teman. Jadi aku mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya untuk semua sahabatku yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan bulan lalu diterima Allah SWT, dan kita akan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya ya, dalam keadaan sehat dan lebih baik lagi semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman aku semuanya, mudah-mudahan juga selalu sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang sedang berjuang 1K 4K semoga di tahun ini segera bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan ya teman-teman, amin amin ya rabbal alamin. Nah, ketemu lagi aku di vlogku ya teman-teman. Ini tuh masih vlog lebaran ya, jadi mohon maaf baru bisa ke-upload, dan karena sayang juga kalau hanya dibiarkan di HP ya teman-teman. Dan itu aku di Rembang, ini sedang siap-siap untuk balik lagi, jadi harus balik ya teman-teman. Ini masih di rumah ibu, kita sudah siap-siap. Nah, ini ibu sedang menciumi untuk Mas Afik ya. Jadi semua cucu-cucunya diperlakukan sama ya. Kalau sama ibu ini ibu mertua ya teman-teman, ada ibu dan bapak serta keponakan-keponakan. Kebetulan aku numpang di mobil kakak ya teman-teman, dan ini Pak Su yang pegang setir ya. Kita satu mobil full. Jadi ini kakakku ini rumahnya Semarang, tapi kita satu tujuan, jadi mau ke rumah saudara atau ke rumah simbah yang ada di Sragen. Nah, ini kita berpamitan dulu dengan ibu, bapak, dan tante Eli. Nah, untuk lebaran kali ini tuh ibu belum kebetulan tidak pulang ke Sragen, karena walaupun apa ya, maksudnya di Sragen itu kan masih ada mbah dari ibunya bapak. Tapi kebetulan di lebaran ini tuh ibu tidak bisa, atau belum bisa tepatnya, belum bisa mudik ke Sragen. Jadi kita yang lumayan mudik di Rembangnya agak lama. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu, kalau aku karena kebiasaan ada di Wonogiri, jadi mudiknya ke Rembang. Itu biasanya di Rembang hanya sekitar mungkin 2 hari ya teman-teman, karena ibu harus mudik, jadi kita nomaden gitu. Kita pindah ke Sragen karena masih ada Mbah Putri ya, ibunya bapak. Seperti itu. Tapi di tahun ini tuh ibu belum bisa mudik ke Sragen, karena kebetulan alhamdulillah ibu dan bapak itu nanti mau berangkat haji di tanggal 2 Juni 2024 ini ya, kloter yang ke-84. Mohon doanya, mudah-mudahan ibadah ibu bapakku itu lancar, pulang dalam keadaan sehat dan selamat tentunya ya teman-teman, dan menjadi haji dan hajah yang mabrur. Mohon doanya ya teman-teman untuk ibu bapak aku semuanya. Terima kasih. Dan nanti ibu bapakku itu akan berangkat dari embarkasi Solo ya teman-teman. Nah, ini aku tadi sudah dalam perjalanan ya teman-teman. Ini sampai di Rembang, sampai di Lasem tepatnya, sampai di Lasem Rembang. Dan kita itu pingin karena kebetulan ponakanku pingin beli es krim ya teman-teman. Ini tuh es krim es puter yang legend di sini ya teman-teman. Nah, ini es puter ya teman-teman. Nah, ini kita berhenti dulu ke es puter Pak Suwijan yang legend ya teman-teman, karena ini memang kalau di sini tuh beliau usahanya udah lama banget ya teman-teman. Nah, ini es puter ini melayani di rumah maupun melayani hajatan dan kegiatan acara-acara ya teman-teman, sesuai dengan orderannya. Nah, es puter ini tuh bahannya dari es batu dan garam, susu, santan seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman yang juga mempunyai usaha yang sama, atau
penyuka penikmat es puter teman-teman mesti tahu ya. Nah ini tuh kalau di hajatan itu sebagai pelengkap ya teman-teman, yang kadang aku nantikan untuk bisa ketemu dengan es puter ini, es masa kecilku ya. Kalau aku dulu nyebutnya es tungtung gitu kan, kalau di tempat aku dulu masa kecilku ya teman-teman. Nah ini tuh pesanannya banyak banget, padahal ini tuh masih pagi ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi es puternya itu dilengkapi dengan ketan, tape ketan ya, ada tape ketan, kemudian ada mutiaranya, ada juga tambahan dari roti tawar yang dipotong-potong kecil-kecil ya teman-teman. Nah ini kita istirahat sebentar menikmati, tepatnya mungkin apa ya, sarapan sarapan es krim dan bakso ya teman-teman, padahal tadi di rumah juga udah makan. Nah ini aku nggak ngebakso, tapi aku nyobain es puternya aja ya teman-teman. Nah ini ponakan-ponakanku yang mereka pengen bakso juga. Nah ini baksonya itu juga enak banget loh teman-teman, cuman aku karena apa ya, perutnya masih adaptasi, jadi aku nggak mencoba baksonya ya. Mungkin lain kali ya teman-teman, aku juga akan mencoba baksonya Pak Sutiman ini ya. Ini bakso iseng ya, ngicipin baksonya ya, ambil dari mangkoknya ponakan aku. Nah ini aku cukup merasakan es puternya yang memang enak banget, legend ya teman-teman, mantap bener. Nah seperti ini ya teman-teman tekniknya, jadi dihancurkan ini tuh potongan ramuan resepnya ya teman-teman, ada garam, tadi ada santan, ada coklat seperti itu. Nah pokoknya rasanya enak banget ini, apalagi kalau kita makannya langsung di tempatnya seperti ini ya teman-teman, ini tuh enak banget. Oke, untuk teman-teman gimana nih kegiatan aktivitasnya, udah mulai normal ya. Nah ini aku sempat ngobrol-ngobrol sebentar ya sama Pak Sutiman, pemilik es puter ini. Enggak. Nggih, legend ya Pak Bunan. Pokoknya pun punya nama sendiri. Ayo, sudah melanjutkan perjalanan. Yeay. Oke teman-teman, setelah kita menikmatin es puter dan bakso, jadi kita langsung melanjutkan perjalanan lagi ya teman-teman, mumpung masih pagi. Harapan kita sih lalu lintas belum terlalu ramai ya teman-teman. Ini tuh hari keempat lebaran, kita mau balik lagi. Kalau aku nanti pulang ke Wonogiri langsung, tapi kalau kakakku ini nanti akan berkunjung ke rumah Simbah yang ada di Sragen ya teman-teman. Nah ini tuh kita melewati hutan Mantingan Blora ya teman-teman, karena kebetulan kita memilih jalur melalui Blora Purwodadi ya teman-teman, jadi melalui arah timur. Nah dari perjalanan dari Rembang menuju ke Wonogiri ini, untuk kali ini tuh karena memang muter ya teman-teman. Kalau lewat Blora itu sebenarnya lebih dekat lewat Pati, Sukolilo, kemudian nanti ketemu Purwodadi dan lanjut Sragen sampai Solo ya teman-teman. Tapi karena padat jalannya, jadi kita memilih lewat Blora yang lebih, walaupun agak muter, agak jauh, tapi perjalanannya lebih nyaman. Nah seperti ini ya teman-teman, kita melewati hutan yang sejuk dan itu masih pagi, masih fresh. Ini menambah semangat, karena perjalanan mudik itu walaupun pakai mobil teman-teman, tapi memang kerasa capek, lelah, panasnya ya teman-teman. Dan tadi sempat kita ketemu dengan pengendara motor yang membawa anaknya 2 dengan barang bawaan. Ngelihat seperti itu kayak kasihan gitu kan. Aku sendiri pernah ngalamin ya teman-teman, dulu waktu anak aku masih kecil, aku pernah mudik itu pakai motoran seperti itu ya teman-teman. Tapi kebetulan anakku kan masih kecil dan 1 ya teman-teman, nggak bawa 2 gitu kan lah. Yang ini tadi bawa 2, yang kecil di pangku sambil berdiri ganti posisi, mungkin karena juga capek perjalanan jauh ya teman-teman. Mudah-mudahan pokoknya keselamatan selalu diutamakan. Kadang-kadang kita merasa kasihan, tapi yang menjalani itu sebenarnya enjoy juga ya teman-teman. Pokoknya selalu bersyukur untuk semuanya.
Nah ini aku sudah sampai di masuk di hampir Kabupaten Cepu ya teman-teman, Blora, kemudian masih di Blora teman-teman, mohon maaf ini masih di Blora. Nah kebetulan ini lalu lintasnya sudah mulai padat ya teman-teman. Jadi aku start berangkat dari rumah itu sekitar jam 6 pagi ya teman-teman, jam 6 pagi, dan kita sudah sampai di Blora ini sekitar jam 8-an pagi ya teman-teman, dan itu kendaraan sudah mulai macet padat. Kebetulan karena libur lebarannya ini kita di tahun ini tuh agak lama, jadi kemungkinan hampir sama ya, ini titik arus balik, hampir titik arus balik ya teman-teman, jadi lumayan ramai sekali. Jadi ini kita di Kabupaten tiba di Kabupaten Blora. Aku berharap sebenarnya bisa ketemu dengan teman-teman ataupun Sudarmanto Family ya teman-teman. Ada Sudarmanto Family, Venda Vlog gitu yang asli dari Blora. Aku subscriber mereka, mengikuti vlog-vlog mereka, yang beliau itu tinggalnya di luar negeri ya teman-teman. Nah ini sampai di alun-alun Blora. Tadi di kanan jalan kita melewati kantor DPRD Kabupaten Blora, yang kebetulan ada omku, adiknya bapakku yang paling bungsu, beliau kebetulan berkantor di sana. Beliau adalah wakil rakyat juga di Kabupaten Blora ini ya teman-teman. Cuman kita nggak mampir ke rumah beliau, walaupun beliau bertugas di Kabupaten Blora, tapi rumah tinggalnya ada di Cepu, dan kita kali ini nggak mampir ke rumah beliau. Nah ini aku udah melewati pusat kuliner Kopaan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengikuti vlog aku sebelumnya, aku pernah mampir di sini makan sate ayam yang satu porsinya itu beda harga dengan yang di list, dengan yang di nota, yaitu tadi ya tempatnya ada di Koplaan, ada di alun-alun, dekat alun-alun Kabupaten Blora ya teman-teman. Jadi kemarin Mbak Oya sempet, hai Mbak Oya, terima kasih udah hadir di video aku sebelumnya ya, dan beliau sempat menanyakan tentang harga lebaran. Jadi kalau di Indonesia itu ada harga lebaran loh Mbak Oya. Nah ini aku sebentar kembali ke video ya teman-teman. Ini yang tadi aku ceritakan, ini yang tadi barengan dengan aku dari Blora, dari hutan Mantingan tadi sampai sini tuh masih ketemu lagi, dan yang boncengan berempat itu tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan pokoknya beliau mereka selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam perjalanan mudiknya ya teman-teman, dan tentunya kenyamanan serta keamanan untuk seluruh pengendara ya teman-teman. Nah ini aku melanjutkan perjalanan. Nah kembali lagi ke video yang tadi aku ceritakan ya teman-teman, pengalaman aku tentang harga lebaran. Jadi ketika tadi itu kemarin ketika aku berangkat itu kan aku berhenti makan di Koplaan tadi ya teman-teman, dan di sana itu aku ceritanya kan memilih menu sate ayam. Nah sate ayam itu di listnya itu harganya kan hanya Rp35.000 ya teman-teman, dengan 10 tusuk sate ayam ya. Tapi ternyata ketika aku saat membayar di nota itu jadi Rp175.000 gitu kan untuk 3 porsinya. Jadi kan ada perbedaan banyak banget, dan di situ tuh aku sebenarnya mau pengen klarifikasi, tapi kan sama Pak Su nggak boleh, udahlah gitu kan. Ini tuh harga lebaran mungkin gitu kan, atau mungkin kalkulatornya yang udah beda settingan gitu ya teman-teman. Pokoknya ya sudahlah, nggak apa-apa, mudah-mudahan berkah saja untuk semuanya yang punya usaha, yang ya harapan aku sih ya teman-teman, beliau itu listnya itu jangan dipasang, atau paling tidak ya harganya transparan gitu kan, karena nggak semua orang itu siap ya teman-teman, harus menyiapkan mental juga. Apalagi kalau lebaran itu memang kita banyak banget kebutuhan ya teman-teman. Apalagi kalau pemudi kebanyakan luar kota gitu kan, yang belum tahu tempat makan yang harga dan rasa itu sesuai gitu kan, ya akan menjadi sasaran empuk pedagang-pedagang yang seperti tadi itu gitu.
Ada kemarin aku sempat juga baca di sebuah IG gitu kan yang kayak merasa dipukul gitu kan dengan harga yang nggak sesuai gitu kan. Ya aku merasakan hal yang sama. Oke teman-teman, ini kita istirahat. Ini di Masjid Agung Purwodadi ya teman-teman. Kita istirahat luhur sebentar. Udah sampai di sini tuh udah luhur tadi dari rumah padahal pagi ya. Tapi sampai di Purwodadi juga sudah jam 12 siang. Ini kita sholat sama-sama, kemudian istirahat sebentar dan nanti akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sragen ya teman-teman. Nah ini masih istirahat dulu. Oke, next ini lanjut perjalanan. Ini yang aku sukain ketika sudah mulai masukin dari Purwodadi ke arah Sragen ini tuh kita banyak sekali melewati pegunungan seperti ini ya teman-teman, perbukitan gitu. Yang ini yang sejuk ya, aku suka kalau lewat sini tuh nggak terlalu ramai juga. Next ini langsung saja videonya. Aku tadi sudah sampai di rumah Simbah Sragen ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tadi aku sempat mampir ke rumah Simbah Sragen ya teman-teman, yang di episode sebelumnya aku juga sudah mampir ke sini. Kebetulan beliaunya pas ada di ruangan, maksudnya bangun dari tidur gitu kan, terus kita bisa ketemu Simbah sebentar. Kemudian kebetulan sebenarnya aku mampir ke Sragen ini lagi tuh karena kemarin sempat Pak Su ketinggalan jaketnya ya di rumah Simbah, jadi kita ambil dulu. Kemudian ini diantarkan kakakku ke terminal ya teman-teman, karena memang aku motoran ya dari rumah sampai ke Solo terminal. Kemudian kemarin kan aku berangkatnya bareng dengan kakakku yang nomor 1 kan gitu, terus pulangnya ini dengan kakakku yang nomor 2. Jadi istilahnya berangkat di bawah kakak nomor 1, pulang diantar kakak nomor 2. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah mudikku di tahun ini, lebaran di tahun 2024 ini lancar ya teman-teman. Ini aku naik perjalanan dengan mobil ini sudah 10 jam ya teman-teman, ketika dari rumah Sragen dan menuju ke Solo. Nanti kita lanjutkan lagi dengan motoran ke rumah sekitar 1 jam ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya ya yang telah menemani perjalanan mudikku. Ini sampai di Solo itu udah maghrib ya teman-teman. Kebetulan hujan dan ini masih melewati Masjid Syekh Said Solo ya teman-teman, dan di terminal itu, sampai terminal itu hujan deras sekali, jadi aku menanti agak reda baru perjalanan pulang ya teman-teman. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikutin video aku, yang udah nonton video aku sampai menit sekarang ini. Mudah-mudahan berkah untuk teman-temanku semuanya dan mendapatkan ganti yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Aku cukupkan videonya di sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi dengan video aku di episode selanjutnya ya teman-teman. Mohon maaf apabila aku banyak salah kata dalam aku dubbing. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Thank you for watching. Bye. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Dadah. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku selanjutnya.